Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang telah meluangkan waktu kita bersama-sama untuk beribadah, berbakti pada saat ini untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat dan mendengarkan juga mungkin tambahan yang juga nanti kita akan bahas bersama. Dan saya percaya kiranya semua pembahasan ini hanya dapat membawa kita lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Baik, untuk memulaikan acara kita akan memulaikan dengan satu lagu dan kemudian ayah saya, Pendeta Alex Rantung, akan memimpin kita dengan doa buka di acara ibadah kita pada saat ini. Silakan, Dek. Thank you, Lord, for your blessings on me. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and to me that's all that matters. Though the world may not see, I thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord. Thank
your blessings on me. Amin. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan atas lagu yang begitu indah yang telah dibawakan oleh The Living Praise dari Jakarta, saya percaya. Dan mari kita terus berterima kasih kepada Tuhan atas tuntunannya kepada kita. Baik, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh ayah saya, Pendeta Alex Rantung. Silakan, Bi. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa Semawi yang bertakhta dalam kemuliaan surga, Tuhan yang penuh kasih, penuh kemurahan, yang memberikan kepada kami berkat-berkat yang sangat limpah, berkat keperluan setiap hari, terlebih Tuhan berkat rohani. Terima kasih ya Bapa atas kasih Tuhan yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Untuk itu pada saat ini kami datang kepada Tuhan untuk bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih lagu pujian yang sangat indah yang dipimpin oleh Saudara Menawan di grup penyanyi yang ada di Jakarta. Untuk itu kami berterima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami, sangat memberkati kami. Untuk itu pada saat ini, di saat mana kami hendak mengikuti akan pelajaran pembahasan pada hari Selasa ini, khususnya bagaimana kita harus menghormati, menghargai pimpinan-pimpinan yang ada, baik di gereja, baik pun di daerah atau conference, baik pun yang di uni atau divisi dan general conference. Dan kiranya kami memiliki satu roh kasih untuk menyokong, membantu, mendoakan satu kepada yang lain. Dan kiranya ini pelajaran yang sangat penting yang dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung sebentar, akan mendorong kami, menguatkan kami untuk memiliki kasih sejati dan menghargai, menghormati pimpinan-pimpinan yang Tuhan percayakan bagi kami di dalam pelayanan, yang Tuhan juga percayakan untuk kami lakukan. Kiranya kami semua yang mengikuti acara ini, demikian pula dengan alat-alat yang digunakan, akan dapat digunakan dengan baik, dengan tidak ada halangan. Berkati kami semua ya Bapa, berkati Pendeta Stephen dan keluarga, dan kami semua dan keluarga kami, dengan berkat-berkat surga yang limpah, khususnya pelajaran malam ini, karena kami bawakan doa kami hanya dalam nama Yesus, Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Bi. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita, dan pada saat ini kita akan memasuki pelajaran yang sudah seperti saya katakan, pelajaran yang terakhir ya, dari satu seri dari pembahasan kitab Ibrani, dan kita sudah melihat bagaimana kitab Ibrani itu telah diberikan untuk menguatkan orang-orang yang umat-umat Tuhan yang yang berada dalam penganiayaan, dalam penganiayaan yang begitu hebat, dan kembali diingatkan kepada mereka untuk untuk tetap kuat. Dan kata lain, apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, penulis kitab Ibrani kepada umat-umat Tuhan saat itu adalah supaya mereka tetap kuat. Ya, dan salah satu yang dinyatakan oleh Rasul Paulus adalah pelihara itu kasih persaudaraan. Kalau kita bergumul, berjuang dengan sendirian, KO kita akan kita tidak akan memiliki kekuatan. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya kita dimintakan untuk menjaga kehidupan yang damai di dalam gereja, di rumah tangga, dan di lingkungan kita, untuk menghindari seperti kita sudah pelajari ketamakan, amoralitas seksual. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang ingatlah pemimpin-pemimpinmu. Kenapa? Sampai itu adalah satu hal yang dapat menjadi kekuatan kepada kita di tengah-tengah penganiayaan. Itulah yang kita akan pelajari pada saat ini. Ingatlah pemimpin-pemimpinmu. Remember your leaders. Bacalah Ibrani 13 ayat 7 sampai 17. Bagaimana seharusnya hubungan kita dengan para pemimpin kita? Ada ayat, sekitar 10 ayat, tapi saya akan potong hanya beberapa ayat sini, dan Anda mungkin saya harapkan dapat membaca secara lengkap nantinya ya. Saya cuma putuskan di ayat ke-8 lalu sambung ke ayat 16, tapi saya mintakan untuk membaca semuanya ya. Ibrani 13 ayat 7 sampai 17 katakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka
dan contohlah iman mereka. Jadi inilah kenapa? Karena banyak umat-umat Yahudi pada saat itu di dalam penganiayaan mereka ingin menyerah. Mereka ingin menyerah. Lalu Rasul Paulus katakan, ingat para pemimpin sebelumnya. Yang mungkin itu merujuk juga kepada Heroes of Faith, pahlawan-pahlawan iman yang dituliskan di Ibrani pasal 11. Ya. Jadi contohlah iman mereka bertahan sampai akhir. Walaupun mereka mengalami aniaya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya mereka yang lalu itu dikuatkan oleh Yesus, kita juga akan dikuatkan oleh Yesus saat ini. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Jadi kemudian bagaimana caranya? Marilah kita dikatakan jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, apa hubungannya dengan pemimpin kita? Nanti kita akan lihat ya. Berkenan kepada Allah dengan apa yang kita lakukan dengan para pemimpin kita. Ayat 17. Taatilah. Nah, ini dia ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab. Sebagai, bukan berarti mereka bertanggung jawab, tapi mereka bagaikan. Mereka sedang melakukan segala sesuatu yang mereka dapat lakukan sebagai bagaikan seseorang yang bertanggung jawab atas keberadaan kita. Itulah pemimpin-pemimpin yang harus kita tunduk dan taat ya. Dengan jalan itu, kalau kita taat, kita tunduk kepada mereka. Pemimpin yang bagaimana nanti kita akan lihat ya. Kalau kita tunduk dan memiliki menaat, obey, tunduk honor bahasa Inggrisnya, kita menghormati mereka dengan kita menuruti dan menghargai, tunduk atau menghargai dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira. Tapi kalau pemimpin itu kita hajar terus, ya kita hajar terus, kita sikat terus, bukan kalau ada yang salah langsung kita hajar, bukan dengan sikap membangun dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi maka terjadi keluh kesah. Dan itu kalau sampai pemimpin-pemimpin itu jadi patah hati, lemah hati dengan kata lainnya, sebab tidak disokong, burn out mereka ya. Pemimpin dapat menjadi burn out. Maka dikatakan itu juga tidak akan membawa keuntungan kepadamu. Kenapa? Karena kita membutuhkan pemimpin, kita membutuhkan kapten. Kita membutuhkan kapten di dalam perahu, kapal ataupun pilot pada saat kita terbang ya. Jadi harus ada yang memimpin, harus ada yang bertanggung jawab ya. Dan mari kita sokong, support mereka. Itu dengan kata lain ya. Ibrani 13 ayat 7 sampai 17 memberi nasihat untuk menghormati dan mematuhi para pemimpin jemaat. Ini dimulai dengan ajakan untuk ingat para pemimpin di masa lalu yang mengucapkan firman Allah kepada mereka. Ingat, mereka lah yang telah membawa kalian untuk menerima kebenaran, bukan? Itu Rasul Paulus katakan kepada mereka ya. Mereka lah yang membaptis kalian, bukan? Ya. Mereka lah yang mengucapkan firman Allah dan ditutup, itulah diingatkan ya, dan ditutup dengan panggilan untuk menaati para pemimpin di masa kini. Jadi pemimpin masa lalu sudah berbuat baik, kalau ada pemimpin sekarang, mungkin Rasul Paulus merujuk kepada mereka juga ya, Rasul Paulus dan pemimpin-pemimpin lainnya ya. Nah, para pemimpin masa lalu kemungkinan besar adalah mereka yang pertama kali memberitakan firman dan mendirikan jemaat, evangelis ya. Panggilan untuk mengingat mereka tidak hanya mengacu pada latihan mental, ingat-ingat ya, perenungan atau penghargaan eksternal untuk menghormati mereka. Paulus menjelaskan bahwa mereka harus mengingat mereka dengan mempertimbangkan hasil dari tindakan mereka dengan meniru iman mereka. Jangan hanya pikir, pendeta ini yang baptis saya, pendeta ini yang memimpin saya. Tapi apa yang dapat saya lakukan untuk menjadi seperti apa yang pendeta tersebut telah lakukan mungkin. Pemimpin tersebut telah lakukan bagi kita. Dan bagi Paulus, peringatan dan pujian terbesar, pelajaran kita katakan adalah pada saat kita meniru mereka. Pada saat mereka, pemimpin-pemimpin rohani yang memimpin di dalam Tuhan, telah memberikan yang terbaik yang mereka lakukan, dan Anda bisa meniru mereka. Meniru apa yang telah mereka teladani kepada kita. Ya, teladani kepada kita. Dengan cara ini, Paulus telah menambahkan para pemimpin pendiri jemaat ke dalam daftar pahlawan setia yang harus dipertimbangkan dengan cermat oleh orang percaya. Daftar ini mencakup para pahlawan iman dalam Ibrani 11 dan Yesus teladan iman yang sempurna dalam Ibrani pasal 12. Dan penulis selanjutnya mencatat bahwa Yesus itu tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Dan hal ini sangat kontras dengan guru-guru palsu. Nah, saya tadi minta Anda baca Ibrani 13 ayat 7 sampai 17 karena ayat 9, kita tadi cuma berhenti di ayat 8 ya. Ayat 9 itu
berbicara dengan guru-guru palsu yang berubah teori teologi yang mereka itu berubah seiring waktu dan ajarannya menjadi beragam dan aneh. Ibrani 13 ayat 9. Nah, panggilan untuk mengingat para pemimpin dalam Ibrani 13 ayat 7 dinyatakan kembali dengan istilah yang lebih kuat di bagian akhir. Bahwa apa? Bahwa orang-orang percaya dinasihati untuk menaati para pemimpin karena mereka menjaga jiwa mereka. Mereka yang menjaga jiwa mereka. Para pemimpin dijelaskan di sini sebagai gembala yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rohani jemaat, kawanan mereka. Dan yang akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan untuk keadaan rohani umat-umat Tuhan lainnya. Tentu saja, gagasan itu harus berlaku untuk semua pemimpin gereja kita, serta semua tingkatan denominasi saat ini itu menuju kepada pendeta jemaat, merujuk kepada ketua distrik atau ketua conference, ketua uni, atau pemimpin di uni, maksud saya bukan hanya ketua ya, tapi semua pemimpin di uni, pemimpin divisi, pemimpin general conference ya. Jadi itu semua ya. Konteksnya juga menunjukkan bahwa para pemimpin ini adalah gembala yang melayani di bawah Yesus. Gembala agung segala domba, Ibrani 13 ayat 20. Kombinasi kepedulian dan kesetiaan dari para pemimpin dan kepatuhan atau kepercayaan dari anggota akan menghasilkan apa? Menghasilkan sukacita. Ini bisa berarti bahwa para pemimpin akan dapat melayani dengan sukacita atau bahwa mereka akan memberikan pertanggungjawaban jemaat kepada Tuhan dengan sukacita dan bukan dengan kesedihan. Pertanyaan akhir dari pelajaran kita. Apa yang dapat Anda lakukan untuk memperkuat? Sudah kuat saya percaya ya. Atau bagaimana kita meningkatkan hubungan antara para pemimpin jemaat, entah bukan hanya pendeta ya, ketua-ketua jemaat, dan para anggota di jemaat Anda, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Kita bekerja bersama tentunya ya, saling membantu. Jadi kita jangan tunggu mungkin para pemimpin kalau itu apa, tapi kita ambil inisiatif ya, ambil inisiatif. Saya terus terang bukan mau bilang apa, tapi puji Tuhan ya di jemaat Fisdak ini saya tidak tahu dengan jemaat-jemaat lainnya, tapi ya saya pegang jemaat yang penuh selama bertahun-tahun itu baru di Fisdak ya. Selama ini cuma jadi dosen di Universitas Kelabat, lalu di Ethiopia 10 tahun. Tapi di jemaat Fisdak ini boleh katakan saya sangat beruntung sekali ya. Karena mayoritas, ya tidak semua ya, tapi mayoritas itu apa? Memiliki inisiatif untuk apa ya? Bekerja. Jadi apa yang mereka lihat, pendeta tidak sempat bilang ini, mereka yang kasih ingat, pendeta ini bikin. Jadi puji Tuhan ya. Jadi saya jadi semangat. Kan saya malu kan kalau saya istilahnya malas-malesan untuk bikin apa-apa. Saya lihat anggota itu kok bisa lebih rajin dari saya ya. Jadi nggak enak saya sebagai seorang pendeta atau seorang gembala. Jadi itulah. Jadi kita dapat apa? Saling memperkuat dan meningkatkan itu pada saat kita mengambil inisiatif. Bukan itu saja, mendoakan para pemimpin, bekerja bersama-sama, saling menguatkan ya. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan juga apa? Serta dengan para pemimpin di seluruh apa ya? Seluruh dunia. Alkitab berbicara, kita juga harus menghormati, walaupun mungkin kita berbeda pandangan, tapi kita hormati ya pemimpin-pemimpin negara juga ya, yang kita percaya walaupun mungkin ada yang tidak setuju aliran politik kita dengan mereka dan lain sebagainya, tapi mari kita tetap saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, kenapa? Pelajaran kita sudah katakan ya, Ibrani kita diminta untuk menurut kepada pemimpin. Ibrani 13 ayat 17 tadi kita sudah baca. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dan dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan apa? Dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan. Tidak untung kalau kita hanya lawan-lawan pemimpin. Dan ini Yesus sendiri sudah memberikan contoh yang taat. Dia menjadi taat kepada Bapa. Padahal kenapa dia harus belajar? Kita sudah pelajari itu lalu ya. Yesus harus belajar menjadi taat di dalam dunia karena di surga dialah yang ditaati. Dia nggak pernah menurut siapa-siapa. Dia Allah. Dialah Allah. Tetapi pada saat itu dia rela belajar taat. Dia menjadi anak seorang ayah yang bernama Yusuf, seorang ibu yang bernama Maria. Wah, sampai dia umur 30 tahun, dia masih berada di bawah perintah ayah. Dan ya mungkin ayahnya sudah meninggal saat dia 30-an ya, karena Yusuf tidak lagi disebutkan. Tapi sampai 30-an tahun dia masih berada di bawah, mendengar suara ibunya. Ya, mendengar suara, menjadi taat. Ya. Dan dia telah belajar, dia memberikan contoh. Dan ini juga diharapkan dari setiap umat Allah untuk belajar taat seperti Abraham. Ini bukan Ibrani. Betul ini ya.
Ibrani 11 ayat 8 berbicara tentang Abraham, iman Abraham ya. Ibrani 5 ayat 8-9 berbicara tentang iman ketaatan Yesus. Ibrani 11 ayat 8 berbicara tentang ketaatan daripada Abraham. Dia dipanggil, dia pergi. Padahal dia belum tahu mau pergi kemana ya. Tapi inilah, karena itu akan menghasilkan apa di sini dikatakan, penurutan itu akan menghasilkan keuntungan. Penurutan menghasilkan keuntungan bagi kita. Nah, kalau kita lihat contohnya, ya, orang-orang di dunia saja tahu bahwa penurutan itu menghasilkan keuntungan. Ya, Firaun Mesir saja waktu dia mendapatkan mimpi lalu kemudian diinterpretasikan oleh Yusuf, apa yang terjadi? Dia katakan, Yusuf, kamu jadi pemimpin, hanya aku yang akan lebih tinggi dari kamu. Dan ini yang dia katakan ya. Kejadian 41, 39 sampai 40. Kata Firaun pada Yusuf, karena Allahmu telah membantu kamu, dan seterusnya. Ayat 40 katakan apa? Engkaulah menjadi kuasa atas istanamu, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya aku yang lebih tinggi dari engkau, dengan kata lainnya. Tapi perintahmu itu akan dituruti. Dan coba kita lihat apa hasilnya. Waduh, kalau mereka tidak menurut kepada apa yang dikatakan oleh Firaun, dan apa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Yusuf, maka mereka juga akan kelaparan. 7 tahun mereka berada dalam kemakmuran, lalu 7 tahun kekeringan. Kalau tidak diturut, lapar semua orang Mesir. Tapi itu membawakan apa? Keuntungan. Membawakan keuntungan. Dan umat-umat Tuhan yang kemudian keluar dari Mesir setelah zaman Yusuf, ya zaman Musa, ya mereka juga tidak menurut. Ya. Tidak menurut kepada Musa. Dan apa akibatnya? Pada saat mereka tidak menurut, buntunglah mereka. Ya, Keluaran 16 ayat 20 kita sudah pernah pelajari. Bagaimana umat-umat Tuhan telah diperintahkan, setiap hari kamu lihat, kumpulkan makanan yang cukup untuk hari itu. Ya, tapi apa? Jangan kumpul untuk besoknya. Ya, tapi ada yang nggak apa ya, wah mereka serakah gitu ya, tamak begitu ya, seperti pelajaran kita tadi malam juga ya. Tamak, mereka ambil yang banyak-banyak. Apa yang terjadi? Besoknya apa? Busuk. Besoknya makanan tersebut bagi mereka yang tidak mendengarkan, tidak menurut kepada pemimpin ini, mereka mendapati makanan yang sudah berulat dan berbau apa? Berbau busuk. Itulah sebabnya ini bukan hanya apa yang dinyatakan di perjanjian lama. Di perjanjian baru sudah dikatakan apa? Kita harus mendengarkan para pemimpin itu. Karena ada yang baik. Ada yang baik ya. Filipi 2:12 katakan, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, jadi ada hubungannya antara ketaatan itu apa? Dengan keselamatan. Betul. Kita tidak diselamatkan dengan penurutan. Betul, saudara. Saya nggak perlu ulang-ulang. Sudah banyak kali saya bilang ini ya. Kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Tetapi bagaimana caranya kita menjadi orang yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan? Apakah kita tidak menurut Tuhan? Tidak. Kita harus senantiasa taat. Kita harus senantiasa memiliki ketaatan. Rasul Paulus katakan apa? Taat bukan hanya waktu aku masih hadir, tapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Seringkali orang bilang, hati-hati, jangan bikin ini. Kenapa? Ada pendeta datang. Jangan hanya taat waktu kelihatan pendeta dan lihat baru disimpan semua itu yang mau disimpan gitu ya. Nggak perlu. Mau ada pendeta, tidak ada pendeta, mari kita apa ya? Kalau kita tahu hal yang baik yang Tuhan sudah tentukan, lakukan ya. Tetap senantiasa taat, bukan waktu pendeta ada atau pendeta tidak ada, atau ketua jemaat ada atau tidak ada, tapi di mana saja mari kita tetap taat kepada Tuhan. Nah, kenapa? Kenapa pelajaran kita ini seakan-akan bagus sekali menuntun kita untuk apa ya? Menurut kepada para pemimpin, khususnya di gereja dan juga pemimpin negara ya. Karena terus terang saja ya, karena mungkin ini ada tantangan yang cukup aneh, bukan aneh, tantangan yang cukup besar untuk menurut di Amerika Serikat. Mungkin di Indonesia nggak ada masalah, kita masih karena kebudayaan kita yang berdasarkan komunitas, kita saling dekat dengan satu lain, ada orang-orang yang kita tuakan, kita hormat, ada struktur sosial kita yang cukup kuat. Tapi itu di Amerika itu, saudara, waduh, kita nggak dapat seperti di Ethiopia atau di Indonesia atau di negara-negara Asia ya. Kenapa? Karena kebebasan, freedom, kebebasan itu adalah apa? Sebagai satu individu itu adalah apa ya? Esensi dari keberadaan Anda sebagai orang Amerika. Anda bebas mau bilang apa saja istilahnya ya. Anda bebas, Anda memiliki kebebasan yang di tempat lain kalau saya berbuat seperti yang saya buat di Amerika, wah saya sudah masuk penjara udah lama sekali saudara. Udah nggak aman hidup saya.
Tapi di Amerika itu kebebasan individu itu sangat diagungkan. Moto di sini, Anda hidup bebas atau Anda mati. Wah, itu dengan kata lain ya. Anda mau bebas atau Anda apa? Mati. Jadi kebebasan itu individu. Jadi itulah artinya Anda bisa buat apa saja, mau pakai baju bagaimana saja ya, yang maunya bebas. Kebebasan itu sangat apa ya? Sangat diutamakan. Mau cat rambut warna merah, biru, kuning, hitam, dan segala macam. Apa saja mau pakai pakaian apa saja bebas dengan kata lain ya. Dan kalau Anda membaca artikel ya libertarian strike, kebebasan ya, orang-orang yang mencoba untuk membuat tentang kebebasan ya. Mereka katakan apa? Di Nevada dia ada seorang pemimpin politik, bukan pemimpin, dia salah seorang seperti kayak apa ya? Board member atau apa congressman-nya Nevada ya. Dia katakan bahwa saya memiliki God given right, saya memiliki kebebasan atau hak yang Tuhan berikan kepada saya bahkan untuk bertindak sebagai orang yang bodoh atau idiot sekalipun. Jadi dengan kata lain, saya bertindak yang bodoh sekalipun itu urusan itu adalah kebebasan yang Tuhan sudah apa ya? Sudah berikan kepada saya. Kebebasan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Tidak ada di tahun 1960-an ada politikus Amerika yang bahkan berkata apa? Ekstremisme itu ekstremis. Anda menjadi ekstremis, tapi kalau Anda ekstremis untuk membela kebebasan, itu bukan dosa. Itu bukan dosa. Extremism in the defense of liberty is no vice. Oke, kalau Anda harus menjadi ekstremis untuk membela kebebasan, silakan, monggo, silakan. Ya. Tidak heran ada seorang penulis Amerika di tahun 60-an juga yang sudah memulaikan ya, Ayn Rand. Dia memiliki satu buku, ini bukunya. Wah, saya tidak sempat dapat ya, tapi saya sudah dapat sedikit ekserpnya ya dan kutipan-kutipannya ya. Dia memiliki satu buku yang mana dia katakan tentang the virtue. Virtue itu artinya satu kebaikan, satu nilai yang baik dari apa? Nilai yang baik dari orang yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Jadi dia katakan kalau orang-orang yang egois yang mementingkan diri mereka sendiri, biarkan. Nggak usah kita pikir, waduh kamu itu nggak benar kamu hidupmu kalau kamu hanya mementingkan diri sendiri. No. Monggo silakan, bebas. Kita semua kan bebas. Ya. Jadi kita to hold one's own life. Kalau kita memegang kehidupan kita sebagai yang satu-satunya yang paling bernilai, kita nggak usah pikirkan orang lain. Atau yang kita capai itu hanyalah kebahagiaan bagi kita diri sendiri, kebahagiaan kita bagi diri kita sendiri, silakan. Itu adalah suatu hal yang Anda dapat apa? Anda dapat lakukan. Ya, jadi bebas. Jadi mau apakah saya? Individualisme itulah yang kita rajakan. Individualisme itulah yang kita apa? Utamakan. Nggak peduli orang tua kita, nggak peduli saya, itu lebih penting bagi diri saya sendiri. Apa yang saya mau lebih penting daripada apa yang orang tua saya mau saya untuk lakukan. Segala sesuatu itu urusan saya sendiri. Nggak peduli, yang penting saya tidak korek orang lain. Ya, jangan Anda pukul orang lain. Anda di Amerika boleh ngomong, teriak-teriak, apa maki-maki di depan muka. Tapi yang penting jangan Anda sampai pukul, itu saja poinnya ya. Anda jangan sampai pegang orang lain, itu saja. Tapi selagi itu tidak mengganggu orang, menyakiti orang lain, Anda dapat dikatakan apa? Bikin apa saja. Tetapi ya, apakah individualisme ini, egoisme ini, selfishness ini adalah satu hal yang memang dapat menjadi satu nilai, a virtue, satu kebajikan bagi kita? Ternyata pandemik saat ini telah memberikan satu bukti bahwa individualisme atau selfishness itu apa? Ada masalahnya. Betul, kita bebas, kita harus bisa mengekspresikan diri kita, ya. Kita bebas untuk berpikir bagi diri kita sendiri. Kita bisa katakan keselamatan itu adalah urusan kita pribadi dengan Tuhan. Betul, betul. Tetapi kita jangan berkata bahwa kita sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang lain. Apa yang saya lakukan, saya tidak bisa bebaskan dengan apa? Dengan akibat yang dapat terjadi kepada orang lain. Tapi pandemik saat ini telah membuktikan bahwa apa? Ya, seperti kolom ini dari tulis surat kabar Minnesota Reformer ya, yang menyatakan bahwa apa ya? Ada masalah dengan American individualism. Individualistik yang ada di Amerika itu ada masalahnya. Kenapa? Karena pandemik ini ya. Bahwa kita semua ternyata apa? Terkoneksi satu dengan yang lain. Saya kena virus COVID waktu lalu, mungkin
saya bawa dari luar rumah, padahal di rumah saya itu, waduh kita hati-hati sekali, cuci tangan, kalau saya keluar rumah waktu masa pandemik hebat sekali ya, keluar begitu dari luar saya sudah buka baju, maksudnya ganti baju dari apa ya, dari pas masuk pintu aja, jadi berhati-hati sekali. Tetapi begitu saya kena COVID, saya bawa istri saya kena, Padahal saya mulai batuk-batuk itu, saudara, saya sudah tidak tidur satu kamar dengan istri. Saya tidur di luar, dia di dalam, anak saya di kamar lainnya. Tetap saja kena. Nggak bisa kita bilang kita hanya individualistik ya. Jadi dengan kata harus ada kebebasan, freedom, tetapi di pihak lain ada tanggung jawab. Kalau saya kena COVID ya jangan keluar tanpa pakai masker dan lain sebagainya, kena jangkit orang lain. Ya. Tapi inilah kalau kita ada kebebasan tetapi tidak memiliki tanggung jawab, maka kita bagaikan anak penulis artikel ini. Anak penulis artikel ini masih berusia 4 tahun ya. Anak berusia 4 tahun ini di Amerika ini, seperti anak penulis ini, dia katakan pada ayahnya, "Daddy, you are not my boss." Kamu bukan lagi bos saya. You are not the boss of me. Kamu nggak perlu bilang-bilang saya apa yang saya harus buat. Bayangkan 4 tahun, saudara, 4 tahun. Merasa lebih tahu, lebih pintar dari anaknya. Siapa yang tahu tentang keadaan kita 4 tahun? Siapa yang masih ingat? Enggak ingat. Tapi itulah seperti saya katakan tadi. Di Amerika karena begitu banyak kebebasan sampai anak-anak yang 5 tahun. Saya pernah khotbahkan ini. Saya sudah juga bilang tadi malam. 5 tahun dia bilang, "Papa, saya mau jadi wanita. Saya nggak mau jadi apa? Saya nggak mau jadi laki-laki. Saya mau jadi wanita." Oke, orang tuanya turut. Kebebasan anaknya yang mau. Individualisme anaknya. Dioperasilah anak itu. Anda tahu apa yang terjadi anak itu? Setelah dia berumur 10 tahun, dia minta untuk kembali jadi laki-laki. Kan rame ya. Kebebasan yang kebablasan, ya. Nah itulah. Jadi kita melupakan satu hal bahwa kita itu saling terikat. Tapi inilah kebebasan Amerika ini telah masuk mungkin sampai di mana saja, bahkan mungkin sampai Indonesia ya. Indonesia apa? Maksudnya, ternyata enggak begitu. Ya mungkin belum seperti Amerika. Tetapi coba waktu zaman saya dia masih di Indonesia waktu lalu itu, saya masih kuliah mungkin ya. Sudah ada istilah EGP. Apa itu artinya EGP? EGP artinya emangnya gua pikirin. Artinya kita nggak usah pikirin apa yang orang pikirkan. Kita penting kita melakukan apa yang kita mau sendiri. Individualisme saya. EGP, emangnya gua pikirin, terserah aja. Lu bikin apa aja yang lu mau. Gua mau bikin apa yang gua mau. Itu orang-orang bilang seperti begitulah ya. Masing-masing. Tapi sesungguhnya kita semua ini memiliki apa? Interdependence. The fundamental law of human beings is interdependent. Fundamental. Hukum yang paling mendasar dari manusia adalah saling ketergantungan. Saya menjadi manusia karena adanya manusia lain yang memanusiakan saya. Saya nggak akan jadi begini kalau nggak ada seorang ayah, seorang ibu yang menuntun saya, yang mendoakan saya. Waktu saya, orang Manado bilang kelabur. Nggak jadi orang saya kalau nggak ada yang menuntun saya. Nggak jadi orang saya kalau nggak ada orang tua, nggak ada dosen-dosen saya, guru-guru saya, teman-teman yang baik yang membantu saya untuk menjadi orang. Ya. Kenapa? Kita semua dari setiap tingkatan kehidupan kita itu ada yang menuntun kita. Bayi ini nggak bisa jalan sendirian secara otomatis. Harus ada orang tua yang menuntun bayi itu berjalan kan. Tidak heran maturity, kedewasaan itu datang melalui 3 stages. Yang pertama dependence, anak-anak. Wah, dia harus pegang-pegang orang tuanya, diangkat, digendong, dikasih makan. Nggak bisa dia makan sendiri. Dependent, dia harus tergantung dia kepada orang lain. Lalu kemudian dia menjadi independent. Jadi sekarang anak itu bisa jalan sendiri, nggak lagi dipegang orang tuanya. Lama-lama dia bisa makan sendiri. Jadi dia artinya menjadi apa? Independent. Tapi kemudian nggak harus independent sampai seterusnya. Untuk menjadi dewasa, saudara dan saya harus menjadi apa? Interdependence, saling apa? Terikat satu dengan yang lain. Allah menginginkan kita itu saling terikat satu dengan yang lain. Jangan hanya berpikir, wah saya dapat lakukan semua. Kalau Anda dapat melakukan segala sesuatu dalam diri Anda sendiri, ya Anda bahkan nggak perlu Tuhan, ya nggak perlu Tuhan. Tapi kita berada dalam satu situasi, siapapun Anda, ya sekaya apapun Anda, sebagai seberapa pintarnya pun Anda masih bergantung kepada orang lain. Ya. Itulah sebabnya orang-orang kaya, orang-orang bilioner, sedangkan saya pernah khotbahkan Elon Musk saja, dia katakan apa? Saya orang yang paling kaya di dunia, dia bilang saya tidak bisa hidup tanpa orang yang mencintai saya. I cannot live without love.
Padahal dia sudah punya, dia bisa beli negara, saudara. Elon Musk itu bisa beli negara. Tapi dia katakan apa? Saya tidak bisa hidup tanpa orang yang mencintai saya. Saya pernah khotbahkan ini waktu lalu ya. Jadi kita perlu adanya interdependence ya. Dan interdependence itulah kita bergantung juga kepada para pemimpin kita. Dan bukan itu saja ya. Kita juga perlu membangun para pemimpin, bukan hanya kita dibangun oleh para pemimpin. Saya pernah khotbahkan ya, satu seri Let Us Talk About Hope ya, di pembahasan yang terakhir atau ke-8, inilah salah satu poin yang kita lihat bahwa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11, Rasul Paulus menasihati kita untuk saling apa? Build up each other, build each other up. Saling apa? Membangun ya, membangun. Itu dari kata edify, bahasa Inggrisnya edify one another. Dari kata apa? Oiko, domeo. Oiko artinya apa? Oiko dari kata oikos artinya rumah, dan domeo build, membangun apa? Membangun rumah. Pada saat kita membangun satu dengan yang lain adalah karakter yang kita apa? Karakter yang kita bangun bersama, seperti kita membangun supaya kuat ya. Supaya karakter itu kuat, bagaikan kita mendirikan apa? Rumah atau shed. Kita dirikan, saling bekerja sama supaya apa? Bangunan itu jadi apa? Menjadi kuat. Kalau hanya satu orang mungkin nggak akan bisa bangun ini. Atau kalau cuma satu sisi bidang itu nggak bisa itu apa? Dibangun. Jadi harus membangun satu dengan yang lain. Dan poin pertama, dari ada 4 poin di pembahasan itu ya yang saya bahas waktu lalu ya. Kita hanya fokus pada poin yang pertama adalah kita harus membangun satu sama lain. Dan yang pertama yang kita dapat bangun adalah apa ya? Membantu para pemimpin ya. Para pemimpin. 1 Tesalonika ayat 11 kita sudah baca tentang saling apa? Membangun satu sama lain ya. Ayat 12, ayat berikutnya dan 13 katakan, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang apa? Yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka, para pemimpin tersebut ya. Dan kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu damai seorang dengan yang lain. Jadi kita diminta untuk menghormati, recognize, acknowledge ya. Kita apa? Mengakui, menghormati ya, respect, memiliki apa? Penghormatan, respect pada para pemimpin. Dan bukan itu saja, menjunjung, bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, highly esteem, highest regard ya. Para pemimpin, bukan karena apa? Bukan karena status mereka. Nah, ini penting sekali ya. Bukan hanya karena status mereka. Betul, Alkitab berbicara tentang ada yang menjadi diakon, ada yang menjadi penatua di gereja. Tapi para penatua diakon itu pada saat dibicarakan tentang mereka, yang diutamakan dalam pembicaraan kenapa seorang harus menjadi diakon ini, penatua ini, yaitu pekerjaan-pekerjaan apa yang akan mereka lakukan. Jadi kita menghormati para pemimpin karena pekerjaan tanggung jawab yang mereka emban di dalam Tuhan. Bukan karena statusnya, dia karena dia ketua uni, dia ketua divisi, dia ketua divisi, tapi apa yang dia telah apa? Lakukan, dan itu yang kita apa? Kita harus menghormati hal tersebut. Jadi penekanan Alkitab selalu berada bukan pada apa ya? Bukan kepada status seseorang, tetapi kepada fungsi atau pekerjaan seseorang. Dan dikatakan apa? Kalau itu yang dilakukan, maka apa? Kehidupan dalam berjemaat itu akan hidup damai, ya. Hidup yang damai. Dan ini terjadi sebab apa? Sebab anggota-anggota jemaat atau kita semua menghormati para pemimpin. Menghormati para pemimpin yang telah apa ya? Yang telah menunjukkan pekerjaan baik mereka. Ya, itulah sebabnya kita menghormati. Tidak heran ada pepatah yang katakan apa ya? Respect was earned. Penghormatan itu adalah sesuatu bukan saudara-saudara, hormat saya dong. Saya kan pendeta ini. Pendeta di Amerika, saya juga doktor. Jangan agung-agungkan apa ya, titel kita, status kita atau apa, tapi apa yang telah kita lakukan ya. Itu kenapa? Karena penghormatan itu adalah sesuatu yang harus kita peroleh, harus diusahakan, harus dikerjakan. Bukan kita minta, bukan kita paksa, hormat saya dong. Kalau saya nggak dipanggil dokter, saya nggak akan datang lagi berkhotbah di gereja Anda. Dokter saya harus diutamakan, hati-hati. Bukan mesti begitu ya. Jadi kita jangan menuntut supaya dihormati. Tetapi biarlah itu kita peroleh pada saat kita mendapatkan apa? Penghormatan itu melalui hasil pekerjaan kita. Melalui apa yang Tuhan telah berikan melalui kita. Yang dapat meneladani menjadi contoh kepada orang yang lain. Jadi itulah tidak heran ya. Respect is earned because apa? Kita harus menghormati dan menjunjung mereka. Kenapa?
Karena pemimpin-pemimpin ini telah bekerja keras. Ya, work hard, laboring, ya. Kopiau, grow weary, apa, waduh, habis-habisan mereka secara mental, secara fisik, ya, mereka telah bekerja. Dan bukan itu saja, apa yang mereka lakukan, kerja keras dalam arti apa? Bukan kerja keras untuk cari uang bagi pendeta atau pemimpin itu sendiri, tapi tidak. Untuk supaya dia memimpin umat Tuhan itu di dalam Tuhan. Nah, di sini bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris katakan bahwa para pemimpin ini sedang care, sedang memelihara umat-umat Tuhan in the Lord. Bukan in his own selfishness, bukan kepada apa? Untuk cari untung bagi pendeta itu sendiri, bagi pemimpin itu sendiri. Tidak. Dia sedang memimpin di dalam Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menjadi pemimpin para pemimpin itu supaya mereka dapat memimpin di dalam Tuhan. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan dengan apa? Menegur. Bahasa Indonesianya apa? Menegur, ya. Bahasa Inggrisnya admonish lebih banyak, ya. Artinya kita menasehati, memperingatkan, ya. Entah itu melalui khotbah, entah itu melalui teguran, entah itu melalui panggilan yang dapat kita lakukan, tapi kita dengan cara yang terbaik tentu saja, ya. Dengan cara yang terbaik, maka para pemimpin itu dapat apa? Menegur kita, atau kita dapat menegur para pemimpin itu dengan cara yang tentu saja berpusat kepada pemimpin tersebut yang kita tegur, atau untuk kebaikan beliau atau kebaikan seseorang tersebut. Dalam khotbah saya kemudian saya juga menjadikan satu kesimpulan bahwa apa yang terjadi adalah apa? Pada saat kita saling membangun, bahkan saling mendoakan, memberikan semangat kepada para pemimpin di jemaat, apa yang akan terjadi? Maka 1 Tesalonika 5 kesimpulannya, ya, dari kesimpulan Anda bisa ikuti ayat-ayat ini, tapi kesimpulannya apa? Dikatakan pada saat kita saling membangun, kita saling interdependen, saling terikat satu dengan lain, apa hasilnya? Maka Allah damai sejahtera akan menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan apa? Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara, ya inilah yang menjadi hasil kalau kita saling membangun satu dengan yang lain. Ya, di khotbah saya selain kita mendoakan atau menguatkan para pemimpin, kita juga menguatkan orang yang lemah, ya, dan ada poin-poin lainnya. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan apa? Terpelihara sempurna hingga kedatangan Yesus. Ya, dia yang setia, Yesus yang tidak berubah akan apa? Menggenapinya. Dan bagi para pemimpin, kalau Anda dapat membangun para pemimpin, ini bukan sedang saya minta supaya tidak, bukan hanya kepada saya atau siapa, tapi pemimpin jemaat Anda masing-masing, ketua-ketua jemaat, ya, ketua diakones, hormati mereka, saling menghormati satu dengan yang lain, ya, saling menghormati di jemaat Anda masing-masing, ya. Milikilah roh kerendahan hati untuk apa, ya? Untuk kalaupun memang ada kesalahan yang pemimpin itu lakukan, tegurlah baik-baik, tegurlah mereka dengan baik-baik. Dan kalau itu yang terjadi, maka pemimpin-pemimpin rohani ini akan dikuatkan dan lebih semangat, ya, akan lebih semangat. Dan apabila mereka melihat bukan hanya diri mereka, tapi juga anggota-anggota yang tetap setia, yang terpelihara sempurna, wah, itu juga merupakan salah satu. Jadi pemimpin-pemimpin rohani itu bukan dihormati hanya pada kalau Anda kasih ini, ya mungkin ya sekali-sekali oke, tapi bukan itulah pemimpin yang dikendaki oleh pemimpin rohani. Yang utama yang dikendaki oleh para pemimpin rohani adalah hasil yang bagaimana? Hasil pada saat umat-umat Tuhan. Hasil pada saat anggota-anggota jemaat itu hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes 1 ayat 4, Rasul Yohanes berkata di akhir tulisannya, ya, bagian-bagian akhir tulisannya dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ini hal yang sama diucapkan oleh Petrus di ayat yang terakhir dari suratan Rasul Petrus. 2 Petrus 3:18 katakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi saudara, kita lihat di sini bagaimana kerinduan yang utama sesungguhnya dari pemimpin-pemimpin yang rohani adalah melihat kehidupan kerohanian kita yang disempurnakan hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya semua, saya percaya, bagaimanapun juga
Mungkin Anda pikir, oh pendeta saya bukan ketua jemaat, saya bukan ini. Tetapi Anda mungkin adalah pemimpin rohani di rumah tangga kita masing-masing. Jadilah pemimpin rohani di tempat kita masing-masing. Supaya anggota keluarga kita atau siapapun yang berada di bawah penjagaan kita akan hidup dalam kebenaran. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudari sekalian, terima kasih masih bersama-sama. Mungkin ada tambahan dari Papi, silakan. Oh, ini sudah bagus sekali pelajarannya, karena memang di Amerika ini agak berbeda dengan di Indonesia. Di sini individu itu sangat penting. Mereka kurang menghargai pimpinan yang ada. Kalau saya lihat, mereka harus utamakan diri mereka sendiri. Memang kita akui bahwa pimpinan itu tidak semua benar, perfect 100%. Ada saja kekurangan-kekurangannya yang perlu kita mungkin nasihati atau kasih petunjuk dengan penuh kasih belas kasihan itu. Dan saya ingin sampaikan, kami ini ketua konferensi itu 13 tahun. Tetapi selama ketua konferensi 3 daerah di Timur, Kalimantan, dan Jakarta, saya bekerja di kantor itu cuma setengah hari. Kenapa? Karena setengah hari yang sisa itu, saya pegang jemaat. Saya minta saya pegang 1 jemaat paling kurang. Memegang 1 jemaat. Kenapa? Karena senang sekali dalam pelayanan bersama dengan anggota-anggota yang menyokong pekerjaan Tuhan. Dan saya perlu sampaikan bahwa seperti saya katakan tadi, pimpinan itu belum perfect, hanya Yesus yang perfect. Jika ada kekurangan, ya kita berikan pandangan yang sangat baik. Saya ada pengalaman sendiri, saya mungkin sudah diketahui. Saya pernah tulis surat kepada ketua UNI dari ketua daerah di Kalimantan, karena saya melihat sesuatu yang kurang baik sebagai ketua. Dan rupanya surat saya ini ada yang fotokopi lalu diedarkan. Dan akhirnya saya kaget, semua ketua daerah ada rapat di Manila, jadi sampai di Hong Kong langsung ke Manila. Tapi saya kaget, saya punya tiket kok sampai di Taiwan. Teman-teman pendeta ketua daerah, kok pendeta Rantung sampai teman enggak tahu, ini kan waktu itu UNI yang bayar. Saudara tahu bahwa sampai di Taiwan, jam 12:30 malam saya dibangunkan oleh sekretaris UNI bersama dengan ketua UNI dan saya sendiri, ketua daerah. Waktu bangun jam 12, dia katakan, pendeta Rantung, bagus. Nasihati pimpinan itu karena ada kekurangan, bagus. But next time, dia katakan, kalau mau kasih nasihat, jangan pakai surat. Datang saja, katanya. Karena surat pendeta Rantung ada yang fotokopi dan edarkan. Jadi mereka senang sekali. Dan dalam pengalaman saya, begitu banyak ketua daerahnya 1 term sudah terganti. Tetapi saya bersyukur, saya bertahan terus sampai jadi ketua UNI. Jadi berlangsung terus. Kenapa? Oleh karena melakukan pelajaran yang sangat penting, yang terbukti melakukan pelayanan yang terbaik, itulah yang terutama yang kita lakukan di dalam pelayanan kita. Dan dengan demikian, maka kita dihormati dan dihargai. Thank you. Terima kasih. Wah, banyak sekali pemimpin kita ya. Selain ayah saya juga ada Om Rain, silakan. Wah, ini mantan-mantan ketua UNI ini ya. Pemimpin organisasi tertinggi di Indonesia ini. Silakan Om Rain. Terima kasih banyak pendeta. Ini satu pekabaran yang baik sekali. Seringkali memang ada pemimpin yang rasa diri tahu semua, sehingga tidak mau dengar nasihat. Gitu. Apalagi nasihat dari anggota. Kalau nasihat dari sesama pemimpin, ya barangkali. Dan ini juga, kan kepemimpinan itu juga berbeda-beda. Ada yang diktator, ada yang laissez-faire dan lain-lain. Tapi pemimpin gereja adalah
pemimpin pelayan, ya kan? Pemimpin pelayan. Ya, kita jadi pelayan dalam kepemimpinan. Dan juga yang perlu mungkin pendeta bisa terangkan sedikit, karena ada hal-hal dari pemimpin lama yang bisa memajukan pekerjaan itu dilihat oleh teman yang sekerja, lalu dia pikir kalau dia jadi pemimpin dia akan bikin begini. Padahal dasarnya itu bagus waktu saat itu. Dia tunggu sampai dia jadi pemimpin, baru supaya ini kan ada nama juga kan pendeta. Jadi secara manusia lah. Jadi mungkin pendeta ada kasih sedikit lagi tambahan di situ. Terima kasih Om Ren. Jadi ya memang seperti kita lihat bahwa sekali lagi ayat-ayat firman Tuhan yang kita telah baca itu adalah pemimpin yang memimpin di dalam Tuhan. Ya. Bukan di dalam kepentingan dirinya sendiri, di dalam namanya sendiri yang dia ingin cari dan lain sebagainya. Apa kira-kira kehendak Tuhan yang dapat terjadi? Karena saya pikir itulah satu qualifier, sesuatu yang menjadi karakteristik utama yang seharusnya menjadi para pemimpin pada saat ini, ya, bahwa apa kira-kira ini yang dikehendaki Tuhan, apa kira-kira yang firman Tuhan katakan, apa yang bisikan Roh Kudus telah katakan melalui doa dan lain sebagainya yang telah kita bawakan, atau apa yang dapat dikatakan oleh para umat-umat Tuhan juga yang dekat, ya, yang dapat menjadi saluran suara Tuhan kepada mereka. Jadi itulah hal-hal yang dapat kita lihat untuk menjaga supaya tindakan-tindakan kita atau keputusan kita bukanlah satu keputusan yang berdasarkan hanya untuk kepentingan atau nama bagi kita sendiri. Nanti kalau saya jadi pemimpin baru saya akan buat ini dan itu. Jadi kira-kira itulah mungkin Omnya, the qualifier-nya yang menjadi qualifier-nya itu adalah apa kira-kira kehendak Tuhan. Ya, doing the will of God, itu saja. Terima kasih Om Ren. Mungkin ada yang lainnya, silakan. Tambahan pertanyaan. Saya harus pindah-pindah dua ini. Oke, Bapak Gibson, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan buat saya, Pak. Ini pembahasan yang bagus tentang kepemimpinan. Tapi tujuan dari pembahasan kita di pagi hari ini mungkin marilah kita bekerja sama dalam hal apapun dan tunduk kepada kepada pemimpin kita dalam kerjasama yang saling mengerti. Itu mungkin tujuan dari pembahasan kita hari ini. Artinya berjalanlah kita di bawah tuntunan Tuhan. Kalau kita punya pimpinan di gereja, kita bersama dengan Tuhan berjalan dalam hal memimpin jemaat dan kalau di dalam keluarga. Tapi kalau di dalam kepemerintahan, kita pun juga harus tunduk kepada pemerintahan. Sekalipun apa yang kata pemerintah tersebut mengatakan hal yang salah, tapi kita tetap harus tunduk kepada pemerintah sekalipun itu salah. Tapi yang salah itu jangan kita ikutin. Itu aja menurut saya. Karena kita kan secara pribadi nggak mungkin bisa protes ke seorang presiden begitu. Jadi kalau ada keputusan yang salah seperti pembahasan kita kemarin, di mana pembahasan tersebut mengatakan presiden memutuskan bahwasanya dibebaskannya antara laki-laki dengan laki-laki, ya kita sudah jelas itu tidak sesuai dengan karakter atau dengan yang kita mau, ya yang nggak usah ikuti begitu kurasa. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Bapak Gibson, betul sekali. Terima kasih atas tambahannya. Baik, ada lagi saudari lainnya yang dari Zoom? Ada mungkin? Saya belum lagi melihat tangan-tangan lainnya diangkat. Mungkin dari live stream, Dek. Silakan, Dek. Ini ada komentar dari Om Didi, Pendeta. Silakan. Dia tuliskan dalam bahasa Inggris. I agree with the principle of respecting the leaders, but often we encounter with the different principles that with our leader, including church leaders. At what cost that I have to respect them? Do I have to sacrifice my own principles? Jadi poinnya adalah ini mungkin pertanyaan atau ya mungkin pertanyaan itu ya. Jadi bagaimana prinsip-prinsip kita ya. Jadi dengan kata lain kita tetap memiliki prinsip-prinsip yang tetap kita harus jalankan yang sesuai dengan yang kita yakini dan kita percaya itu adalah kehendak Tuhan ya.
Ada mungkin pemimpin-pemimpin yang ingin melakukan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan firman Tuhan, yang bertentangan bahkan mungkin dengan peraturan-peraturan jemaat ya, mungkin seperti begitu ya. Jadi kita harus ada standar. Dan standar itu, prinsip itulah yang menjadi prinsip kita. Bukan, jadi pada saat kita berbicara, oh ini prinsip saya, artinya prinsip saya sekalipun itu harus memiliki apa ya, dasarnya itu apa? Adakah firman Tuhan ataupun mungkin ya kayak peraturan jemaat ya, seperti begitulah ya, yang dapat memandu kita, karena peraturan jemaat sekalipun itu berdasarkan prinsip-prinsip dari firman Tuhan gitu ya. Jadi itu yang kita lihat. Jadi kalau sampai ada pemimpin-pemimpin yang tidak melakukan itu, tetap kita tidak harus apa ya, dalam tanda kutip caci maki dia dan atau arti sampai terus terang saja saya pernah mendengar ada anggota bahkan yang tidak suka dengan seorang pemimpin, seorang pendeta, bahkan dipukullah pendeta tersebut secara fisik. Nah, tentunya itu bukan itu yang harus terjadi sebagai umat Tuhan. Kita memiliki prinsip kita sendiri, tapi kita menghormati orang lain tetap. Kita nyatakan, kita tulis surat mungkin atau kita berbicara secara baik-baik, dan jika dia tidak mendengar itu kan urusannya dengan Tuhan. Ya, itu urusan pemimpin tersebut dengan Tuhan. Tapi kita tetap menjalankan apa yang terbaik yang kita tahu sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita tetap apa ya? Tetap mendoakan. Jadi poinnya adalah adakah kita pada saat pemimpin ini bertentangan dengan prinsip kita, adakah kita masih tetap mendoakan pemimpin tersebut? Atau kita benci, melihat pun kita tidak mau lagi, tidak mau berjabatan tangan, atau kalau ada yang mungkin seperti saya katakan pukul pemimpin tersebut, mungkin tidak seperti begitu ya. Tapi kita tetap memiliki norma-norma kesopanan dan norma-norma persahabatan seperti Yesus yang dapat berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak dapat mengetahui apa yang telah salah yang mereka telah apa ya lakukan. Mungkin itu saja sikap kita terhadap para pemimpin yang salah sekalipun. Kalau yang tidak mau mendengar sekalipun mungkin anjuran atau teguran yang kita berikan kepada mereka, biarkan Tuhan yang akan apa ya mengatur pemimpin tersebut. Mungkin ini yang dapat saya tambahkan. Mungkin ada saudara lainnya, mungkin dari Bapak Simatupang mungkin dapat membantu saya, Bapak atau Ibu, untuk menjawab pertanyaan saudara Didi. Silakan. Ada pengalaman mungkin, silakan. Ya, sudah bisa dengar. Saya rasa sudah jelas itu, Pendeta Stephen. Memang kadang-kadang kita berpikir secara manusia, bagaimana ya, mau tutup mata nggak bisa melihat pemimpin yang tidak menjalankan peraturan, tetapi seperti yang sudah dikatakan tadi, mereka hamba Tuhan, ya kita serahkan sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak atas mereka, jangan kita bertindak atas mereka. Kita juga manusia yang berdosa, ya kadang-kadang kita juga mungkin melakukan kesalahan, tetapi orang tidak melihat. Jadi jangan terus kita menghakimi dengan secara kemanusiaan. Apalagi gereja Tuhan, biar saja Tuhan yang seperti yang sudah dikatakan tadi, biar Tuhan yang bertindak atas mereka yang tidak setia dan melakukan sesuai dengan peraturan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, jika tidak ada lagi, kita akan masuk ke bagian yang kedua dari acara ibadah kita. Kita akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan jika ada hal-hal yang dapat saya bawakan dalam doa saat ini, dan kemudian nanti tim doa Fisdak akan melanjutkan ya. Tim doa Fisdak akan melanjutkannya, silakan. Ada kira-kira yang dapat disampaikan saat ini? Permohonan-permohonan doa yang dapat dibawakan. Ya. Bagaimana anak daripada saudari Vita? Sudah dalam keadaan lebih baik? Si Frit ya? Ya. Baik, sementara oke, gimana ya? Iya, Frit, kemarin puji Tuhan ketika saya pulang, kan anak saya ini memang umurnya sudah 6 tahun. 6 tahun ketika saya mau bawa ke sekolah, di sekolah mereka menolak dia. Menolak karena dia terlalu hiperaktif, nggak bisa diam di tempat, nggak bisa menerima pelajaran dengan baik, nggak bisa duduk dengan tenang. Makanya ketika saya mau daftar, saya bingung, saya mau daftar kemana lagi. Jadi terpaksa saya diamkan dia di rumah untuk mungkin dengan cara pengobatan dia bisa berubah sifatnya. Dan dia bisa bicara dengan baik. Tapi puji Tuhan ketika kemarin saya pulang dari kantor sekitar jam 11,
dia berbicara banyak sekali dengan papanya. Dia katakan sama papanya, "Papa, Della udah pulang, buka pintu." Yang selama ini saya nggak pernah dengar dia berbicara seperti itu. Tapi kemarin setelah pendeta berdoa, saya mendengar dia berbicara lebih banyak. Puji Tuhan, terima Oh, puji kasih. Tuhan. Puji Tuhan. Ya, terus kita doakan ya. Della atau Fritz? Panggilannya Della mungkin. Fritz. Fritz. Ya. Fritz. Ya. Della, Ma. Oh, Della, ya, oke. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, puji Tuhan untuk hal tersebut ya. Ya, terima kasih. Ada lagi saudari lainnya? Jika tidak ada yang dari Zoom, bagaimana yang dari live stream, Dek? Ada permintaan doa dari Pendeta Prayitno. Katanya tolong doakan Bapak Marlon Sapulete agar sehat-sehat selalu. Lalu dari Om Oce Kaparang, dari Oce Kaparang, katanya dia tuliskan, tolong doakan saya dengan pergumulan di tempat kerja. Dan ada salam request dari keluarga Dian Monika dan juga Ike Lintang, Pendeta. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih kami. Pendeta Stephen, Silakan Om. itu tadi yang usul doa Marlon itu memang itu anak sudah lama dia kena penyakit ginjal. Oh, Ya, dan dia di Pulau Seperua itu ada rumah sakit satu tapi tidak ada. Ya mungkin sekarang sudah ada tapi beda kan kalau dia di Ambon. iya. Jadi tiap 3 kali seminggu kali cuci darah dia. Tapi sudah cukup lama. Oh, Ya. Jadi kita tetap doakan dia, Marlon. ya. Marlon. Ya. Saya percaya tim doa kita dan saya secara pribadi juga setiap paginya kita akan mendoakan saudara Marlon juga secara khusus ya. Baik, jika tidak ada lagi, kita bersatu saat ini di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada malam hari waktu New Jersey, pagi hari waktu Indonesia, umat Tuhan yang ada di Indonesia, di Amerika, dan di mana saja telah datang berkumpul Tuhan. Kami yang telah selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu, telah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan membantu agar kami masing-masing saling bergantung dengan satu dengan yang lain untuk saling membangun, saling menguatkan, termasuk membangun atau menguatkan para pemimpin-pemimpin kami. Mungkin kami semua sesungguhnya adalah pemimpin. Kami minimal menjadi pemimpin di rumah tangga kami masing-masing. Dan biarlah ini dapat menjadi satu hal pada saat kami ingin membawakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kehendak tersebut adalah juga untuk membawa umat-umat Tuhan yang berada dalam penjagaan kami untuk dapat juga dipimpin dalam satu kehidupan yang lebih kuat di dalam Engkau. Dan kami juga berdoa Tuhan, kami juga dapat mendoakan, membangun, memberikan bahkan teguran atau nasihat kepada para pemimpin Tuhan jika itulah yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Biarlah dengan segala sesuatu ini Tuhan, kami melihat bahwa kami akan dibawa untuk berjalan bersama-sama. Karena kami membutuhkan kebersamaan ini Tuhan untuk dapat selalu bersama-sama dengan kekuatan surga untuk dapat masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang indah kami dapat mempelajari pelajaran ini yang sangat praktikal untuk membawa kami tetap setia dan tetap kuat di dalam Engkau. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu secara khusus ingin berdoa, kiranya Tuhan menyertai kami semua dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-berkat surga kepada kami. Bukan hanya berkat-berkat badani untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan kami. Tapi kami semua yang sudah hadir pada saat ini, yang ada di Indonesia, Amerika, di Eropa, di Malaysia, dan di mana saja Tuhan. Kiranya Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kerohanian kami. Tuhan, itulah kebutuhan yang terbesar. Kami rindu Tuhan untuk memiliki damai yang sejati. Kami berada dalam dunia yang penuh dengan hal-hal yang mengecewakan kami, hal-hal yang menjauhkan kami dari sukacita yang sesungguhnya. Ada hal-hal yang dunia coba untuk tawarkan, tapi itu semua tidak membawakan damai yang sejati Tuhan. Damai yang sejati hanya kami peroleh
pada saat kami memiliki satu komunikasi yang erat dengan Engkau, dengan mendengarkan firman-Mu, dengan membaca, merenungkan firman-Mu, dengan melalui doa-doa yang dapat kami layangkan kepadamu. Dan itulah yang kami selalu ingin lakukan. Tapi untuk melakukan itu Tuhan, kami lemah jika kami harus melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Kami rindu kiranya Roh Kudus akan terus menuntun kami, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang kami rindu untuk lakukan tersebut Tuhan, yaitu untuk dekat dengan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dekat. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat memiliki satu keyakinan bahwa Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Berikanlah satu keyakinan bahwa kami yang sudah menerima Engkau, sudah memiliki jaminan keselamatan. Dan kami sedang dibantu oleh Yesus Kristus. Jika kami harus jatuh sekalipun pada saat ini Tuhan, Engkau akan membawa kami, mengangkat kami kembali, sehingga kekuatan surga itu akan terus menjadi bagian kami. Berkatilah orang-orang tua kami yang berbakti bersama-sama, Pak Hapi, Om Rain, Tante Evelyn, Om Rain, keluarga Simatupang, dan saudara-saudari kami lainnya, hamba mungkin tidak sempat sebut satu persatu. Juga yang berada di live stream, umat-umat Tuhan semua yang sudah berbakti, yang memiliki permohonan-permohonan pribadi mereka yang kami sudah sebutkan dari waktu ke waktu. Dan pada saat ini kami juga dapat membawakan kiranya penyertaan surga terus menjadi bagian semua yang sudah beribadah saat ini, yang bersama-sama ataupun yang nantinya akan mendengar kembali pembahasan ini nantinya. Kami berdoa untuk mereka semua Tuhan. Kiranya kekuatan dari surga menjadi bagian kami semua. Kami berdoa juga bagi anak daripada saudari Vita, Fritz Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan dapat memberikan kepadanya satu hati yang damai, hati yang tenang, sehingga dia akan dapat mendapatkan fokus pada saat dia belajar, pada saat dia bertumbuh dalam kehidupannya. Kiranya ketenangan dari surga itu akan terus menjadi bagian Fritz. Kami juga terus berdoa bagi permohonan-permohonan lain bersama dengan Pendeta Prayitno dan juga kesaksian daripada Om Rain. Kami berdoa Tuhan bagi saudara Marlon Sapulete Tuhan, yang mengalami atau memiliki masalah kesehatan. Seperti juga saudara-saudari kami yang lainnya. Seperti kami juga selalu mendoakan yang lain Tuhan, seperti saudari Jane. Maka saat ini juga kami dapat berdoa kepadamu Tuhan, kiranya bahwa penyertaan Tuhan yang sama, jamahan Tuhan yang sama, jika Engkau berkehendak tentunya dapat menjadi bagian saudara Marlon Sapulete, sehingga jika kehendak-Mu adalah kesembuhan baginya, ataupun kekuatan yang pasti dari surga, maka itu dapat terjadi di dalam kehidupannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya itu dapat menjadi bagian beliau. Kami juga terus berdoa bukan hanya mereka yang bergumul dengan masalah penyakit mereka, masalah kesehatan jasmani mereka, tapi juga dengan masalah-masalah mungkin di tempat pekerjaan, seperti yang dialami saudara Oce Kaparang pada saat ini, saudari Oce Kaparang. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga saudari Oce akan selalu melihat bagaimana tuntunan Tuhan yang pasti telah menjadi bahagiannya. Dia akan selalu mendapatkan kekuatan yang pasti dari surga yang akan membawa dia untuk selalu bersyukur atas damai surga yang sudah menjadi bahagiannya. Kami juga berdoa bagi semua umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Pada saat ini hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Sumendap Sembiring, bagi saudara Regan, bagi saudari Arda Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam kehidupan pekerjaan mereka, dalam kehidupan pelayanan mereka di jemaat, Tuhan akan selalu menyertai mereka. Tuhan kiranya atau menyertai mereka dan juga anak-anak yang juga Tuhan sudah percayakan bagi keluarga ini. Kiranya mereka akan terus disatukan. Pertumbuhan anak-anak akan selalu menjadi satu hal yang berjalan bersama-sama dengan kehendak Tuhan. Dan terlebih di atas semua itu, saudara Regan dan Arda akan selalu disatukan dalam kasih surga yang pertama-tama telah menyatukan mereka. Sehingga mereka akan berjalan bersama-sama dengan anggota keluarga mereka masuk ke dalam kerajaan-Mu. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Bridget Sumendap Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan damai-Mu itu akan selalu menyertai Bridget, akan memberikan kekuatan dan kepuasan kehidupan yang hanya didapat apabila Engkau berada bersama-sama dengan dia. Dan kiranya kebersamaan dengan Engkau itu akan terus menjadi bagian Bridget Tuhan. Di masa mudanya, di hidupannya, kiranya Tuhan akan selalu menyertai dia. Anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepadanya, Tuhan akan selalu memberikan hikmat kebijaksanaan dari surga bagi Bridget Tuhan. Kami juga berdoa kiranya segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk urusan-urusan kewarganegaraannya, itu akan berlangsung dengan baik Tuhan, dan itu dapat membawa juga memberikan satu berkat bukan hanya kepada Bridget, tapi juga dapat menjadi berkat juga bagi Tante Feli Sumendap Olewangko nantinya juga Tuhan. Kami berdoa untuk semuanya, tapi semuanya itu Tuhan hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus berdoa kiranya penyertaan surga akan menyertai kami semua
dari saat ini hingga Maranatha. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami di Zoom dan juga live stream. Stay safe, stay healthy. Tuhan menyertai kita semua. Sampai bertemu besok di waktu yang sama.